Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tang Xinying dengan penuh semangat memeluk batu giok di lengannya, menatap mata Tan Yun yang penuh dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Tang Xinying tahu bahwa Tang Xinying sekarang memiliki 16 teknik alkimia dan 32 teknik alkimia, yang berarti bahwa dia akan mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Tan Yun, terima kasih banyak, ucap dari Tang Xinying mengerucutkan bibirnya, matanya yang indah berkilauan karena kegembiraan. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya. Tang Xinying terobsesi dengan alkimia, 16 dan 32 alkimia, yang memiliki godaan fatal baginya. Sama-sama, Tan Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah saudara perempuan si Yao, maka kita adalah orang-orang kita sendiri, jadi Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying memfokuskan kepalanya. Pada saat ini, dia menatap Tan Yun, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat lagi, dan dia berkata dengan lembut, aku baru saja melihat 32 rangkaian teknik alkimia, dan jika saya memiliki banyak hal yang saya tidak mengerti, bolehkah aku menemuimu, ucap dari Tang Xinying. Tentu saja, ucap dari Tan Yun tersenyum bebas. Hihi, Tan Yun, kamu baik sekali, ucap dari Tang Xinying. Wajah indah Tang Xinying di zaman Kapulaga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung. Tang Xinying diam-diam memutuskan untuk secara bertahap menarik Tan Yun ke dinasti Tang Zun sambil bertanya tentang keterampilan alkimia Tan Yun. Jika Tang Xinying tahu, Mu Mengyi kekasihnya Tan Yun adalah mantan putri dinasti Mu Fengseng yang mungkin dia punya rencana lain. Memikirkan hal ini, Tang Xinying tersenyum manis, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Oh, ngomong-ngomong, ramuan apa yang baru saja kamu katakan ingin kamu beli, ucap dari Tang Xinying. Tan Yun merenung sejenak dan berkata, pil pemurnian jiwa dan pil roh kondensasi yang cocok untuk murid di alam pemurnian jiwa. Ada juga pembelian 10 pot pil jiwa ilahi untuk kepala yang berjasa, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Xinying mengangguk dan berkata, berapa banyak pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi roh yang ingin kamu beli, ucap dari Tang Xinying. Berapa banyak yang Anda miliki di sini, semuanya saya beli, dan, sejujurnya, kali ini saya ingin membelinya untuk semua murid yang berjasa, ucap dari Tan Yun. Oh begitu, tunggu sebentar, ucap dari Tang Xinying. Setelah Tang Xinying selesai berbicara, dia membalikkan tubuhnya yang halus dan melangkah keluar dari kamar kerja, selangkah demi langkah. Setelah beberapa saat, Tang Xinying berbalik dan menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya kepada Tan Yun, semua pil pemurnian jiwa dan roh kondensasi pil, semuanya ada di sini, Anda dapat melihat apakah itu cukup. Ada juga pil jiwa untuk digunakan Subing di dalamnya, ucap dari Tang Xinying. Bagus, ucap dari Tan Yun mengambil cincin penyimpanan dan memanipulasi indera spiritualnya untuk memasuki cincin. Tan Yun tiba-tiba terkejut, melihat bahwa di ruangan cincin yang besar, ada 2 tumpukan botol obat ditumpuk seperti gunung. Tan Yun memanipulasi indera spiritual dan menyelubunginya. Setelah diperiksa, ada sebanyak 13.000 botol. Jumlah pil roh yang mengembun mencapai 100.000 botol. Tan Yun keluar dari kesadaran spiritualnya dan berkata sambil tersenyum, sebotol pil itu adalah 12 pil. Begitu banyak ramuan, cukup untuk para murid dari divisi berjasa, dan bisa menggunakannya selama bertahun-tahun. Xinying, harus berapa banyak batu roh, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying tersenyum, dan berkata, sepertiga dari 2 ramuan obat ini adalah kelas menengah, sepertiga kelas atas, dan sepertiga kelas atas. Pil obat hampir sama, jadi saya akan menghitungnya sebagai 10 keping batu roh kelas atas untuk sebotol pil obat kelas menengah, 2 jenis pil obat kelas menengah, jika Anda menyingkirkan pecahannya, itu akan menjadi 666.000 batu roh kelas atas. 2 jenis ramuan obat kelas atas, setiap botol adalah 30 buah batu roh kelas atas, dan jika Anda menghapus pecahannya,
itu adalah 1,8 juta batu roh kelas atas. Ada juga dua jenis pil obat kelas atas, setiap botol adalah 80 buah batu roh kelas atas. Jika Anda melakukan perhitungan, Anda mendapatkan 4,85 juta batu roh kelas atas. Totalnya, 7.266.000 roh kelas atas. Saya akan menagih Anda 7,2 juta batu roh kelas atas. Adapun 10 botol pil jiwa subing, saya tidak akan menerima batu roh itu, ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, dahi Tan Yun berkeringat, uhuk-uhuk, maka saya hanya akan membeli 1/10 untuk saat ini. Saya tidak memiliki begitu banyak batu spiritual, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying tersenyum, ambillah, saya tidak akan menagih Anda 1 batu spiritual pun, ucap dari Tang Xinying. Apa yang kamu katakan, ucap Tan Yun menolak. Ambil jika kamu mau, ucap dari Tang Xinying meraih tangan kanan Tan Yun dengan tangan kirinya, dan mendorong cincin penyimpanan ke tangan Tan Yun. Xinying, pil obat ini dijual di sini oleh para murid pil obat. Anda memberi saya pil obat. Pada saat itu, Anda harus membayar begitu banyak batu spiritual, ini benar-benar tidak mungkin, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, 16 dan 32 teknik alkimia yang Anda berikan kepada saya sangat berharga, apalagi lebih dari 7 juta batu roh berkualitas tinggi, bahkan jika 10 juta kali lebih banyak, mereka tidak akan dapat membelinya. Jika Anda memperlakukan saya sebagai orang luar, Anda akan menolak, ucap dari Tang Xinying. Ini, tetapi begitu banyak batu spiritual, apakah Anda memilikinya, ucap dari Tan Yun mengerutkan kening. Tang Xinying tersenyum nakal, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, singkatnya, aku tidak kekurangan uang, ucap dari Tang Xinying. Tang Xinying, dia adalah putri dinasti Tang Zun saat ini, bagaimana dia bisa kekurangan batu roh? Mungkin Tang Xinying memiliki batu roh paling banyak. Baiklah kalau begitu, aku akan menerima pilnya, ucap dari Tan Yun. Ya, Tang Xinying menepuk kepalanya, apakah kamu ingin kembali ke divisi berjasa sekarang? Jika demikian, aku akan menemanimu, kebetulan aku harus meninggalkan Fang Cheng dan kembali ke Danmai, ucap dari Tang Xinying. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi kamu bisa pergi dulu, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying mengerutkan kening, nadanya khawatir, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, soalnya ada banyak orang. Aku memikirkanmu, kamu tidak aman di Fang Cheng, ucap dari Tang Xinying. Pada saat ini, Tang Xinying tidak tahu bahwa Tan Yun baru saja melakukan pertempuran yang menentukan dengan orang lain. Yah, aku akan berhati-hati, hal yang sama berlaku untukmu, Gongsun Yang Chun tidak memiliki niat baik untukmu, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun teringat sesuatu dan bertanya, Xinying, aku mendengar bahwa Lu Yi dan Han Yong mereka adalah murid Gongsun Yang Chun, Gongsun Yang Chun tidak mempermalukanmu, kan, ucap dari Tan Yun. Aduh, Tang Xinying menghela nafas, Gongsun Yang Chun, memerintahkan aku menemukan pembunuhnya sesegera mungkin, jika tidak, aku akan dilucuti dari posisi saya sebagai kepala, di mana ya saya dapat menemukan pembunuhnya. Jangan katakan saya tidak dapat menemukannya, bahkan jika saya dapat menemukannya, saya tidak akan memberitahu si pembunuh. Sebaliknya, saya ingin berterima kasih kepada si pembunuh, aku akan turun, jika dia ingin menggantikannya, dan sebenarnya sekarang mereka pantas untuk mati, ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam diam untuk sementara waktu, Xinying, aku tahu siapa pembunuhnya, saya dapat memberitahu Anda, jika suatu hari Gongsun Yang Chun ingin menyerang Anda akan memberitahu si pembunuh, ucap dari Tan Yun. Anda tahu pembunuhnya, ucap dari Tang Xinying menatap lurus ke arah Tan Yun. Tan Yun mengangkat bahu, tentu saja aku tahu, karena pembunuhnya adalah aku, ucap dari Tan Yun. Apa, ini kamu, ucap dari Tang Xinying tidak percaya. Aku memang membunuh mereka, oh tentu saja, tepatnya, aku membunuh mereka berdua dengan cara tertentu, Gongsun Yang Chun mempermalukanmu, kamu katakan padanya tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun. Tang Xinying menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan memberitahunya apapun, ucap Tang Xinying.
Ekspresi Tan Yun menjadi serius. Xinying, dengarkan aku. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tang Xinying berkata dengan tegas, jangan katakan itu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko, jika Gongsun Yang Chun tahu itu kamu, bagaimana dia bisa melepaskanmu, ucap dari Tang Xinying. Oke, kalau begitu terserah kamu, dan oh, ngomong-ngomong, Xinying, kamu sudah lama berada di Xianmen. Tahukah kamu siapa yang memiliki tanda ini di bordir di pergelangan tangan kirinya? Ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun mengatakan itu, sinar kekuatan spiritual keluar dari ujung jari Tan Yun, berubah menjadi matahari keemasan di langit yang rendah. Tan Yun, kurasa aku belum pernah melihatnya, biarkan aku memikirkannya, ucap dari Tang Xinying menutup matanya, mengerutkan kening, dan berpikir keras, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk mengingat sesuatu. Seiring waktu berlalu, Tan Yun menunggu selama setengah jam. Centang, centang, keringat menetes ke tanah di dahi mulus Tang Xinying. Tan Yun tidak tahan melihat Tang Xinying dan kemudian berkata, Xinying, jika Anda tidak dapat mengingatnya, pikirkan perlahan nanti, jangan khawatir, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jangan bersuara, ucap dari Tang Xinying membuka giginya dengan ringan, dan setelah memberi tahu Tan Yun, dia kembali cemas. Gadis kecil Tang ini agak keras kepala, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Di waktu berikutnya, Tan Yun benar-benar melihat bahwa Tang Xinying tidak sedikit keras kepala, tetapi sangat keras kepala. Karena 2 jam penuh berlalu, Tang Xinying masih mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang dia kenakan. Karena sarafnya yang tegang, gaun hitamnya sekarang basah oleh keringat. Gaun tipis dan lembut menempel di tubuhnya, yang sekilas menggambarkan sosok menggoda, dan menunjukkannya dengan tajam dan jelas di depan Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik sebentar. Tan Yun, aku mengingatnya, ucap dari Tang Xinying membuka matanya yang indah tiba-tiba, dan berkata dengan tegas, Tan Yun, siapapun yang menyulam lingkaran matahari keemasan di mulut harimau di tangan kirinya adalah penjaga klan Jin, ucap dari Tang Xinying. Klan Jin, ucap Tan Yun bingung. Iya, itu adalah keluarga Jin, Tang Xinying menjelaskan, ketika saya masih sangat muda, saya membaca sebuah buku kuno di keluarga saya. Menurut catatan buku-buku kuno, di zaman kuno, ada 6 klan kuno di benua hukuman surga, dan kekuatan masing-masing klan di masa jayanya lebih kuat daripada 4 orang bijak besar hari ini. Karena saya masih muda ketika saya membaca buku-buku kuno, saya hanya ingat 3 keluarga kuno di antara mereka. Mereka adalah klan Tang, klan Jin, dan klan Murong, saya tidak dapat mengingat 3 klan lainnya. Dan di antara mereka, keluarga Jin telah lama menghilang menurut catatan kuno. Matahari emas disulam di mulut harimau di tangan kiri adalah penjaga klan Jin, ucap dari Tang Xinying. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata, Xinying, klan Jin telah muncul lebih dari sebulan yang lalu, 2 pria bertopeng yang mengejar kepala berjasa itu disulam dengan matahari keemasan. Apa, klan Jin tidak punah, ucap dari Tang Xinying tiba-tiba kehilangan ketenangannya, seolah mengingat sesuatu, dan wajahnya sepucat kertas. Xinying, ada apa denganmu? Ucap dari Tan Yun bingung. Tang Xinying memaksakan senyum dan berkata, oh, saya baik-baik saja. Ketika saya masih kecil, saya melihat catatan tentang keluarga Jin. Mereka membunuh seperti mati rasa dan haus darah, dan saya sedikit terkejut. Saya tidak berharap mereka bersembunyi di Huangfu Shengzong. Tan Yun, kamu harus berhati-hati dengan siapapun dari keluarga Jin, kamu harus berhati-hati, ucap dari Tang Xinying. Iya, Tan Yun memutuskan untuk hibernasi keluarga Jin di masalah Huangfu Shengzong dan akan memberitahu sesegera mungkin Tai Xuanzong. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata, Xinying, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu, ucap dari Tan Yun. Baiklah. Tang Xinying tersenyum ringan, di masa depan, ketika saya tidak mengerti 32 teknik alkimia, aku akan pergi kepadamu, dan mari sekarang aku akan mengantarmu, ucap dari Tang Xinying. Tetap di sini, jangan mengantarku, selain itu, setelah mencapai telinga Gongsun Yang Chun tentang seberapa dekat Anda dan saya,
situasi masa depan Anda akan sangat sulit, ucap dari Tan Yun. Setelah kata-kata itu selesai, Tan Yun melangkah keluar dari kamar kerja. Setelah Tan Yun pergi, Tang Xinying tampak cemas, seolah-olah dia telah kehabisan tenaga, dan duduk dengan lembut di kursi batu giok. Klan Jin dan saya, klan Tang, telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno, tetapi 100 tahun yang lalu, bukankah keluarga Jin dibantai oleh keluarga Tang saya? Mengapa keluarga Jin muncul di Huangfu Shengzong lagi? Mungkinkah, seperti saya, mereka ingin merebut pedang suci yang ditemukan di jurang pemakaman para dewa? Tidak, saya ingin memberi tahu ayah kerajaan tentang keberadaan keluarga Jin sesegera mungkin, dan biarkan ayah kerajaan membuat rencana, ucap dari Tang Xinying di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, fitur wajah halus Tang Xinying sedikit terdistorsi, dan dia berkata dengan keras, kalian orang Jin yang kejam, sejak pertempuran 100 tahun yang lalu, ayahku Kaisar dapat menghancurkanmu sekali. Kalau begitu aku bisa menghancurkanmu lagi sekarang, ucap dari Tang Xinying. Setelah mengambil keputusan, Tang Xinying berubah menjadi bayangan dan menghilang ke kamar kerja. Pada saat ini hujan telah berhenti, awan menyebar, dan pelangi seperti jembatan lengkung membentang di langit di atas Xianmen Fangcheng. Tan Yun berjalan dengan mantap dan berjalan menuju paviliun Tong Tianling dengan ekspresi tenang. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat murid-murid dari divisi jiwa suci, 5 jiwa, jiwa binatang, dan jiwa artefak. Meskipun mereka memiliki mata yang buruk, tidak ada yang datang untuk menimbulkan masalah. Bukan karena para murid dari keempat divisi tidak mau, tetapi mereka tidak berani. Mereka melihat ketika di platform hidup dan mati kota, Tan Yun membunuh 26 murid Dzogchen di ranah kesempurnaan pemurnian jiwa, muncul di benak para murid keempat divisi, sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk pergi ke Tan Yun lagi. Tapi mereka sangat yakin bahwa Tan Yun akan mati. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun, mereka pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi Xianmen 5 tahun lagi. Pada saat yang sama, yang mengejutkan mereka adalah, mereka telah melihat dan mendengar bahwa Tan Yun dibawa pergi oleh para tetua penegak hukum sebelumnya, namun sekarang masih hidup. Tan Yun mengabaikan tatapan tidak ramah, bertanya, dan malu-malu dari orang yang lewat, dan berjalan ke paviliun Tong Tianling di bawah selubung pelangi. Paviliun Tong Tianling terutama menjual senjata ajaib. Karena penjaga toko tahu segalanya, dia terkenal ramah dan baik hati. Oleh karena itu, ada banyak murid yang pergi ke paviliun Tong Tianling untuk membeli senjata ajaib. Di lantai pertama paviliun Tong Tianling, alat-alat spiritual berkualitas tinggi dijual. Harta karun kelas rendah di lantai 2, harta karun kelas menengah di lantai 3, harta karun kelas atas di lantai 4, harta karun terbaik atas di lantai 5, harta karun kelas agung tingkat rendah di lantai 6. Lantai 9 adalah sub-zone kelas terbaik. Karena para murid dari alam penyempurnaan jiwa tidak dapat mengerahkan 10% dari kekuatan artefak sub-zone, tidak ada artefak yang mulia untuk membel 8 di paviliun Tong Tianling. Ketika Tan Yun melangkah ke lobi di lantai pertama, beberapa murid dari berbagai divisi yang berada di bawah tingkat ke-6 pemurnian jiwa, memandang Tan Yun dengan 3 poin kejahatan dan 7 poin ketakutan. Tamu yang terhormat, senjata ajaib apa yang ingin Anda beli? Ucap dari seseorang. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan kostum Tong Tianling menyambutnya dengan senyum profesional. Tan Yun tersenyum kecil, saya tidak membeli senjata ajaib, saya mendengar bahwa paviliun Anda memiliki reputasi yang sangat baik, jadi saya ingin datang dan menukar beberapa batu roh berkualitas tinggi. Datanglah ke tempat kami. Toko lain membutuhkan 110 batu roh tingkat tinggi untuk ditukar dengan 1 batu roh tingkat atas. Tapi di sini, kita hanya membutuhkan 105 yuan, ucap dari wanita itu. Mendengar ini, Tan Yun tampak waspada dan berkata dengan suara rendah, jumlahnya cukup besar, ucap dari Tan Yun. Yah, saya mengerti apa maksud tamu terhormat itu, tamu yang terhormat, silakan ikuti saya ke atas untuk beristirahat sebentar. Pertukaran terserah kepada penjaga toko kami untuk bernegosiasi dengan Anda, ucap dari wanita itu.
Itu sangat bagus, ucap dari Tan Yun menanggapi dan mengikuti wanita itu ke lantai 10 dan memasuki akordeon. Wanita itu meminta Tan Yun untuk menunggu sebentar, lalu berbalik dan pergi. Tan Yun duduk di kursi batu giok di belakang layar akord, memejamkan mata, dan mencibir dalam hatinya, seandainya aku tidak tahu sebelumnya, paviliun ini adalah titik berkumpulnya orang mati Fang Changhai, jika tidak, tapi aku benar-benar tidak tahu dari luar, ada apa dengan paviliun Tong Tianling, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun, tamu terhormatmu, ucap dari seseorang. Dengan suara ramah, abu-abu orang yang tahu segalanya datang ke Tan Yun sambil tersenyum dan duduk. Kata pengantarnya mengatakan, orang tua ini bertanggung jawab di sini, dan aku tahu segalanya, ucap pria tua itu. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan hormat, saya telah melihat senior, ucap dari Tan Yun. Sama-sama, aku dengar, Tan Yun layak menjadi orang nomor 1 di pintu dalam, dan kamu tidak akan bisa mengubur lingkaran cahayamu ketika kamu mencapai Xianmen. Menunggu 10 kompetisi divisi, Tan Yun pasti akan bertemu lagi sekali lagi, ia menjadi blockbuster dan menjadi orang pertama di Xianmen. Pada saat itu, ada banyak peluang untuk langsung dipromosikan menjadi putra suci Huang Fu Shengzong. Tan Yun memiliki masa depan yang cerah, ucap dari pria itu. Tan Yun terkejut, senior, siapakah putra suci itu, ucap dari Tan Yun. Pria tua itu juga tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa dan berkata, Anda benar-benar selalu kultivasi diri, dan tidak bertanya tentang hal-hal di luar jendela. Tan Xiao, jangan membicarakannya, katakan saja 100 tahun yang lalu, Jin Lin, jenius pertama Xianmen, menjadi orang nomor 1 di kompetisi 9 divisi. Sebelum dia dipromosikan menjadi murid gerbang suci, dia diberi status anak suci. Putra suci, itu adalah kesempatan untuk memenuhi syarat untuk bersaing untuk penguasa berikutnya di sekte suci di masa depan, ucap dari pria tua itu. Mendengar ini, Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, ada berapa banyak murid di sekte atau pintu suci, dan berapa banyak putra suci, ucap dari Tan Yun. Pria tua itu dengan jujur berkata, sekte suci sekarang memiliki sekitar 3 juta murid, dan putra suci tidak lebih dari 100, ucap dari pria tua itu. Oh, aku mengerti, terima kasih senior telah memberi tahu saya, ucap dari Tan Yun. Sama-sama, orang tua ini juga berharap bahwa di masa depan, setelah Tan Xiaoyou dipromosikan menjadi putra suci, kamu akan banyak membantu orang tua itu. Tan Xiaoyou, 20 hari yang lalu, Penatua Shen dari divisi berjasamu datang ke orang tua ini untuk menukar 1 juta batu roh berkualitas tinggi. Dalam perjalanan kembali ke divisi berjasa, dia dikejar dan dirampok batu rohnya, orang tua ini juga mendengarnya. Dunia ini benar-benar berbahaya, mengetahui hal ini, lelaki tua ini secara pribadi mengirim Penatua Shen kembali ke divisi berjasa, dan tidak peduli berapa banyak batu roh kelas atas yang kamu tukar kali ini, orang tua ini akan menukarnya denganmu dengan harga yang sama, 100 permata kelas atas. Pertama, untuk menyampaikan permintaan maaf saya karena tidak mengawal tetua Shen terakhir kali, dan kedua, untuk membentuk hubungan yang baik dengan Tan Xiaoyou, ucap dari pria tua itu. Mendengar ini, Tan Yun bangkit dengan ekspresi terima kasih. Junior sangat berterima kasih kepada senior. Senior, junior ini akan menukar 10 juta batu spiritual kelas atas hari ini, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, pria yang tahu segalanya terkejut. 10 juta, kelas atas. Tan Xiaoyou, saya tidak punya niat lain. Saya mendengar bahwa hanya ada 12 tambang spiritual di divisi Anda, sesuai dengan waktu, Anda tidak dapat menambang begitu banyak batu spiritual, ucap dari pria tua itu. Tan Yun tampak tulus, senior, saya akan jujur, pada kenyataannya, sejak setengah tahun yang lalu, semua murid dari divisi berjasa saya berhenti berkultivasi dan mereka semua menambang, butuh waktu setengah tahun untuk menambang begitu banyak batu spiritual, ucap dari Tan Yun. Tan Xiaoyou, karena banyaknya 10 juta batu spiritual berkualitas tinggi,
saya tidak punya begitu banyak di Lingge Tongtian saya, ucap dari pria tua itu. Ah, apa yang harus kita lakukan, ucap dari Tan Yun sedikit cemas. Tan Xiaoyou, jangan terburu-buru, yah, lelaki tua ini akan membawamu ke rumah harta karun Tongti Linggeku untuk mendapatkannya, ucap dari pria tua itu. Ini, Tan Yun ragu-ragu, tampak sedikit waspada. Wajah Tuan Tong berubah lurus, dan berkata, jangan khawatir, Xiaoyou Tan, orang tua Paviliun Tong Tianling memiliki reputasi yang sangat baik, dan aku tidak akan melakukan hal-hal jahat seperti membunuh orang dan mencuri harta karun. Selain itu, orang tua ini tahu itu, Xiaoyou Tan adalah orang yang disukai oleh Master Sekte, bagaimana orang tua ini berani menghancurkan kepala Tai Sui, Anda dapat yakin, sebaliknya, jika itu orang lain, orang tua ini tidak akan membawanya ke rumah harta karun, ucap dari pria tua itu. Tan Yun membungkukkan badannya dan berkata, generasi mudalah yang menggunakan hati seorang penjahat untuk menyelamatkan perut seorang pria. Sekarang, jangan salahkan para senior, ucap dari Tan Yun. Tidak, pria tua itu melambaikan tangannya, orang-orang muda berhati-hati, ini adalah hal yang baik, jika tidak, jika kamu kehilangan nyawa jika tidak hati-hati, kamu masih akan berada dalam kegelapan. Belum terlambat, Tan Xiaoyou kamu mengikuti, ayo pergi, ucap dari pria tua itu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, oke. Lalu ketika pria tua itu berbalik dan berjalan keluar ruangan, ada sedikit trik yang rumit masuk ke matanya yang mendung. Tetapi pada saat ini, kelicikan melintasnya di mata berbintang Tan Yun di belakangnya. Tan Yun mengikuti pria tua itu tanpa menunjukkan sepatah kata pun, dan datang ke sebuah ruangan besar di lantai 12 lantai atas Paviliun Tong Tianling. Buka, ucap dari pria tua itu. Sinar kekuatan spiritual keluar dari ujung jari pria tua yang tahu segalanya, dan melesat ke dinding yang mulus. Segera, dinding itu beriak seperti danau, dan setelah sebuah dinding diubah menjadi pintu, pria tua itu menyapa Tan Yun dan langsung masuk. Tan Yun mengikuti dengan cermat, dan yang menarik perhatiannya adalah formasi teleportasi. Tan Xiaoyou, ikut aku, ucap dari pria tua itu, setelah melangkah ke barisan teleportasi, Tuan Tong melambai dengan ramah kepada Tan Yun. Baik senior, Tan Yun dengan hormat menjawab, datang ke pria tua itu dan berseru, senior, di Paviliun Tong Tianling, ada alam semesta di dalamnya, saya khawatir hanya sedikit orang yang tahu bahwa masih ada formasi pengajaran di sini kan, ucap dari Tan Yun. Pria tua itu mengangguk dan berkata, yah, bagaimanapun juga, hati orang-orang jahat dan mereka harus diwaspadai. Jika orang tua ini meletakkan semua batu roh di Paviliun Tong Tianling, bukankah itu masalah besar jika seseorang peduli dengan mereka, ucap dari pria itu. Lalu kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah batu roh ditembakkan ke dalam susunan teleportasi pembuka. Ketika saatnya tiba, ruang susunan teleportasi terdistorsi, dan pria tua bersama Tan Yun menghilang. Detik berikutnya, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah, Tan Yun muncul di istana yang megah dengan formasi teleportasi di bawah kakinya. Tan Yun hendak melihat ke belakang, dan ketika dia ingin melihat medan di luar, pengingat dari pria tua itu datang di telinganya, Tan Xiaoyou, aula ini adalah rumah harta karun Paviliun Tong Tianling saya, lelaki tua ini memiliki ini untuk berhati-hati, sehingga Anda tidak dapat melihat kembali pemandangan di luar aula. Jika tidak, jika Anda melihatnya, tidakkah Anda tahu di mana aula ini dibangun, ucap dari pria tua itu. Yah, junior mengingatnya, ucap dari Tan Yun sambil tegang ketika dia menjawab. Tan Yun diam-diam membuka kantong binatang buas, dan segera, sebuah suara memasuki pikiran kera iblis pembunuh langit dan singa naga emas, nanti, selama tidak ada yang menembakku, kalian semua akan berdiri diam dan menunggu, untuk perintahku. Jika seseorang menembakku, kalian akan menyerang, ucap dari Tan Yun. Setelah memberi perintah, Tan Yun mengikuti pria itu dan berjalan menuju lantai 2. Tan Yun menemukan bahwa di aula utama, kecuali pintu yang tertutup, tidak ada jalan keluar, bahkan tidak ada satu jendela pun, seperti istana besar yang tertutup.
Bawahan ini telah melihat wakil komandan, ucap dari pria bertopeng. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng hitam, seperti hantu, melayang melewati Tan Yun dan berlutut di depan pria yang tahu segalanya. Bawahan ini telah melihat wakil komandan, ucap dari para pria bertopeng. Segera setelah itu, bayangan melintas, ratusan orang berlutut di depan pria yang tahu segalanya. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa ada persis 490 orang termasuk pria tua yang tahu segalanya. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia membunuh orang yang mati itu, dia mengetahui dari orang yang mati itu bahwa Fang Changhai memiliki total 500 orang yang mati. Pada awalnya, kera tua itu membunuh 9 orang, dan kemudian menangkap bayang-bayang hidup-hidup, jadi selain 10 orang, ada 490 orang yang tersisa. Sekarang orang-orang di depan mereka jelas semuanya mati. Tan Yun menebak bahwa karena pria yang tahu segalanya adalah wakil komandan orang mati, bayangan itu tidak diragukan lagi adalah komandan ortodoks. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan menemukan melalui mata ilahi Hongmeng, ditambah pengetahuannya, total 212 jiwa yang kuat. Kecuali pria tua yang tahu segalanya yang merupakan tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi, semua orang berada di tingkat pertama hingga keenam dari alam jiwa ilahi. Adapun 188 orang yang tersisa, mereka adalah kekuatan dari alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung. Tan Yun menahan keinginan untuk membantai semua orang, dan ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mungkin ada rumah harta karun untuk menyimpan batu spiritual di aula. Baiklah, kalian semua bangun, ucap dari pria tua itu, sambil melambaikan tangannya kepada orang banyak. Iya, wakil komandan, ucap dari 489 orang itu berdiri dengan hormat, mata mereka tertuju pada Tan Yun, dan ada kilau haus darah di matanya. Pria tua itu tiba-tiba berbalik dan menatap Tan Yun dengan tatapan garang, hahaha. Wahahaha, Tan Yun, dasar anak terkutuk, berani membunuh cucuku dan tetua ketiga dari pintu dalam. Tuan untuk dihukum oleh leluhur artefak, hari ini, lelaki tua ini akan menebasmu hidup-hidup. Terakhir kali, aku tidak membunuh Shen Qinfeng tua itu, dan akulah yang akan mengambil nyawa kali ini, aku akan membunuhmu lebih dulu, ucap dari pria tua itu. Swiss. Tiba-tiba, 489 sosok orang berkedip-kedip, mengelilingi Tan Yun. Pria tua yang tahu segalanya mengira bahwa Tan Yun akan ketakutan, tetapi Tan Yun menepuk jubahnya dengan tenang, dan berkata dengan ringan, Komandan bayangan telah ditangkap olehku, dan aku tidak takut pada kalian yang bersembunyi di kegelapan bajingan, ucap dari Tan Yun. Wajah pria tua yang tahu segalanya berubah drastis. Kamu telah menangkap komandan, ucap dari pria tua itu. Dan orang-orang mati lainnya juga terkejut. Terutama mereka mempercayai kata-kata Tan Yun, karena mereka tahu bahwa Tuan Komandan memang dipanggil Yu Ying. Selain dirinya dan tuannya, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Karena Tan Yun dapat memanggil nama komandan, maka komandan harusnya ditangkap. Tetapi mereka tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana mungkin semut di tingkat kelima pemurnian jiwa di depan mereka menangkap Komandan Lord? Tan Yun mencibir dan berkata, Wakil Komandan, apakah itu kejutan? Tapi itu benar, Anda membawa saya ke istana tertutup ini, Anda ingin membunuh saya. Tapi, hanya karena Anda bajingan, bisakah kamu menangkapku, Wakil Komandan, ucap dari Tan Yun. Setelah pria tua itu tenang, dia mencibir. Siapa yang kamu takuti? Mungkin, dari mana kamu belajar nama Tuan Komandan? Orang tua ini tidak akan pernah percaya bahwa kamu dapat menangkap Tuan Komandan hidup-hidup, ucap dari pria tua itu. Setelah itu, pria tua itu berteriak pada orang mati tingkat pertama di alam jiwa ilahi, beri aku mayat, ucap dari pria tua itu. Bawahanmu patuh, ucap dari orang mati tingkat pertama di alam jiwa. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, seperti hantu, dan terbang menuju Tan Yun. Kera tua, hancurkan roh dan jiwanya untukku, ucap dari Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang, matanya yang berbintang bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Makan kera lamaku dengan tongkat, ucap dari kera iblis.
Dengan suara yang dalam, kera iblis pembunuh langit setinggi satu orang muncul dari tas binatang roh, mengangkat tongkat hitam dengan ruang yang runtuh, dan menabrak kepala orang mati itu. Tidak, Bang. Jeritan itu tiba-tiba terputus, dan orang mati tingkat pertama yang bermartabat di alam roh, tengkoraknya, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi bunga kematian yang mekar. Darah dan tulang yang patah berceceran, dan sebelum roh dalam pikirannya terbang keluar, dia dipukuli sampai mati oleh kera iblis pembantai surga. Adegan ini luar biasa. Pria tua itu buru-buru memerintahkan, ini adalah binatang roh tingkat keempat, bunuh dia dan Tan Yun bersama-sama, ucap dari pria tua itu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.